Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Arifima Channel. Di video kali ini kita akan membahas soal tentang aplikasi turunan. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Kita baca dulu soalnya. Sebuah benda dilontarkan ke atas sehingga lintasan pada ketinggian h meter dalam setiap t detik. Dirumuskan dengan ht sama dengan 100t dikurangi 5t kuadrat. Ketinggian maksimum yang dapat dicapai benda tersebut adalah titik. Oke, ketika menemukan bentuk soal seperti ini dan ditanyakan adalah ketinggian maksimum, intinya dengan maksimum atau minimum, kita menggunakan turunan pertama terlebih dahulu. Ingat, kita tulis H, aksen seperti ini. Ini turunan pertama dari H. Seperti biasa, 100T diturunkan menjadi 100. 5T kuadrat diturunkan menjadi 10T. Dari mana 10T? 5 dikalikan 2 menjadi 10. 2-nya dikurangi dengan 1 sehingga didapatkan 10T. Selanjutnya, untuk mencapai maksimum, syaratnya adalah H, T sama dengan 0. Ini syaratnya. Sehingga di sini harus ketemu 0. Kita masukkan 0, sehingga menjadi 0 sama dengan 100 dikurangi dengan 10T. Selanjutnya, negatif 10T ini pindah ruas ke kiri. Yang hasilnya negatif pindah ruas menjadi positif. Sehingga kita dapatkan 10T sama dengan 100. Seperti biasa, T sama dengan 100 dibagi dengan 10. 100 bagi 10 sama dengan 10. Setelah ini, baru kita masukkan ke fungsi pertama agar menemukan tinggi maksimum. Kita tulis dulu H, T sama dengan 100, T dikurangi dengan 5T kuadrat. Ingat, T diganti dengan 10. Sehingga kita tulis H dalam kurung 10 sama dengan 100 dikali dengan 10 seperti ini. Dikurangi dengan 5 dikali 10 dikuadratkan. 100 kali 10 ketemu 1000. 10 pangkat 2 ketemu 100. 100 dikali 5 ketemu 500. 1000 dikurangi 500 ketemu 500. Jadi jawabannya adalah D, 500 meter. Mudah ya? Ingat-ingat, kalau mencari ketinggian maksimum kita turunkan terlebih dahulu. Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah benda diluncurkan ke bawah suatu permukaan miring dengan persamaan gerak S, T sama dengan T pangkat 3 dikurangi 6T kuadrat ditambah 12T ditambah 1. Waktu yang dibutuhkan agar percepatan benda 48 meter per second kuadrat adalah titik. Oke, yang perlu diingat-ingat, ST di sini adalah jarak. ST adalah jarak. Ketika nanti ST diturunkan, maka akan menjadi VT atau kecepatan. Jika nanti diturunkan kembali, maka akan menjadi AT atau percepatan. Nah, di soal kita diminta mencari percepatan benda 48 meter per second. Sehingga kita turunkan 2 kali. Kita tulis dulu ST sama dengan T pangkat 3 dikurangi 6T kuadrat ditambah 12T ditambah dengan 1. Selanjutnya kita cari V. VT merupakan turunan dari S ya. Selanjutnya kita turunkan T pangkat 3 diturunkan menjadi 3T pangkat 2. Dari mana? 3-nya ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Dikurangi 6T kuadrat diturunkan menjadi 12T pangkat 1. Dari mana? 6 dikalikan dengan 2. 2-nya dikurangi 1. Oke, ditambah 12T menjadi 12 saja. 1-nya hilang. Setelah ketemu V, kita mencari A. AT sama dengan turunan dari VT. Seperti biasa kita turunkan
3 kalikan 2 ketemu 6. 2 dikurangi 1 ketemu 1. Tidak usah ditulis. 12T diturunkan menjadi 12. Nah, di sini ketemu 48. Percepatan bendanya 48. Kita ganti ini menjadi 48. 48 sama dengan 6T dikurangi 12. Selanjutnya, negatif ini pindah ke kiri sehingga menjadi positif. Berarti 48 ditambah 12 sama dengan 6T. Ini menjadi 60 per 6 sama dengan T. Kenapa ada per 6 di sini? Asalnya perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. 60 bagi 6 pastinya adalah 10. Oke, mudah ya. Jadi jawabannya yang E. Lanjut soal ketiga. Jarak yang ditempuh sebuah mobil dalam waktu T menit ditentukan menurut fungsi ST sama dengan negatif sepertiga T pangkat 3 plus 3T kuadrat dikurangi 5T. Kecepatan tertinggi pada mobil yang dicapai pada waktu titik-titik menit. Oke, seperti tadi ya. Untuk mencari kecepatan, berarti kita harus apakan dulu? Diturunkan. Berarti V T sama dengan turunan pertama dari T. Yuk kita turunkan bareng-bareng. Negatif sepertiga T pangkat 3 menjadi negatif T pangkat 2. Dari mana? 3-nya ke depan. 3 bagi sepertiga ketemu 1. T pangkat 3, 3 dikurangi 1 ketemu 2. Selanjutnya 3 kali 2 ketemu 6. T-nya pangkat 1. Bisa ditulis. Dikurangi dengan 5. Ingat, kecepatan tertinggi maksimal atau minimal pasti diturunkan ketemu 0. Nah, ketika tertinggi ini kita turunkan kembali. Berarti V max sama dengan negatif 2T ditambah dengan 6. Yang perlu diingat-ingat adalah untuk mencari V maksimal sama dengan 0 ya. Kita harus ketemu 0 di sini sehingga ketemu 0 sama dengan negatif 2T ditambah dengan 6. Negatif ini pindah ruas ke kiri sehingga kita dapatkan 2T sama dengan 6. Kenapa dapat 2T? Karena negatif pindah ruas menjadi positif sehingga T sama dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pada pengamatan tertentu, sebuah partikel bergerak mengikuti sebuah pola yang merupakan fungsi jarak S atas waktu T, yaitu S T sama dengan T pangkat 4 dikurangi 6T kuadrat ditambah 12. Tentukan panjang lintasan dan kecepatan pada saat kecepatannya konstan. Oke, langkah pertama kita pahami dulu di sini ada S. Nah, kita diminta menentukan panjang lintasan atau jarak ketika percepatannya sama dengan 0. Ingat, percepatan tadi sama dengan A. Oke, kita turunkan dulu untuk mencari V, kemudian mencari A, dan mencari panjang lintasan. Kita tulis dulu S T sama dengan T pangkat 4 dikurangi 6 T pangkat 2 ditambah dengan 12. Seperti ini. Untuk mencari V, ingat VT sama dengan turunan dari ini. Sehingga kita dapatkan 4T pangkat 3 dikurangi 6 kali 2 ketemu 12T pangkat 1. Pangkat 1 tidak tertulis. 12 hilang. Selanjutnya untuk mencari A diturunkan kembali. Sehingga 4 kali 3 ketemu 12 T pangkat 2 dikurangi dengan 12. Ingat, percepatan konstan. Berarti percepatan A T sama dengan 0. Kita masukkan 0 di sini. 0 sama dengan 12 T pangkat 2 dikurangi 12. Negatif pindah ruas menjadi positif. Sehingga kita dapatkan 12 sama dengan 12T kuadrat. Berarti T kuadrat sama dengan 12 dibagi 12 sama dengan 1. Berarti T adalah 1 atau akar dari 1 tetap 1.
Selanjutnya kita diminta mencari panjang lintasan. Berarti kalau panjang kita mencari S. Kita tulis dulu ST sama dengan T pangkat 4 dikurangi 6 T pangkat 2 ditambah 12. Selanjutnya kita masukkan T yang sudah diketahui. S dari 1 sama dengan 1 pangkat 4 dikurangi 6 dikali 1 kuadrat ditambah 12. 1 pangkat 4 ketemu 1, 6 dikali 1 ketemu 6 ditambah 12. 1 dikurangi 6 ditambah 12 ketemu 7. Setelah mencari panjang lintasan atau S, kita diminta mencari kecepatan. Kecepatan tadi adalah rumusnya V. Kita tulis dulu VT sama dengan 4 dikali T pangkat 3 dikurangi 12T. Kemudian kita masukkan 4 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 12 dikali 1. 1 pangkat 3 1, 1 kali 4 ketemu 4, 4 dikurangi 12 ketemu negatif 8. Kenapa kecepatan ketemu negatif 8? Karena dia berlawanan arah. Jawabannya adalah yang A. Mudah kan? Lanjut ke soal terakhir. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah anak berencana membuat sebuah tabung dengan alas berbentuk lingkaran dengan bahan yang berbeda. Tabung yang akan dibuat harus mempunyai volume 43.120 cm3. Biaya pembuatan alas adalah 150 per cm persegi. Biaya pembuatan selimut tabung adalah 40 cm persegi. Sementara biaya pembuatan atap adalah 50 per cm persegi. Berapakah biaya minimal yang harus dikeluarkan oleh anak tersebut? Oke, yang perlu kita pahami dulu di sini adalah ada sebuah tabung dengan volume sekian. Oke, kita tulis dulu volume sama dengan 43.120 cm3. Selanjutnya yang perlu diingat-ingat adalah ada luas alas, selimut, dan di sini atap. Alas dan atap karena tabung dia rumusnya sama. Luas alas masih ingat pastinya ya, sama dengan Pi kali R kuadrat. Kalau luas selimut sama dengan 2 kali Pi kali R kali T. Selanjutnya kita susun persamaannya terlebih dahulu. Tadi volume sama dengan ketemu 43.120. Volume itu rumusnya adalah Pi kali R kuadrat kali T. Nah, ini adalah volume dari tabung sama dengan 43.120. Selanjutnya kita mencari T. Berarti T sama dengan 43.120 dibagi dengan Pi kali R kuadrat. Setelah ketemu T ini, kita lanjut susun total biaya. Jadi biaya, rumusnya B ya, sama dengan luas alas dikalikan harganya, ditambah dengan luas selimut dikali harganya, ditambah luas tutup dikali dengan harganya juga. Kita tulis urut. Luas alas tadi adalah Pi kali R kuadrat dikali dengan harganya atau 150. Ditambah dengan luas selimut, rumusnya 2 kali Pi kali R kali T dikali dengan 40. Terakhir, luas tutup sama dengan Pi kali R kuadrat dikali tutupnya di sini adalah 50. Kita tulis 50 di sini. Selanjutnya kita sederhanakan. Kita tulis angkanya di depan, berarti 150 Pi R kuadrat. Kita samakan juga di sini, berarti menjadi 50 Pi R kuadrat. Yang ini 2 kalikan 40 ketemu 80 Pi R T. 150 tambah 50 sama dengan 200 Pi R kuadrat. Kenapa dijumlahkan? Karena mempunyai suku yang sama. Ini dan ini.
ditambah dengan 80 pi R T. Ingat, T harus diganti dengan nilai yang sudah kita temukan, yaitu 43 120 dibagi pi R kuadrat. Selanjutnya kita sederhanakan lagi, karena ada yang bisa dicoret, kita boleh coret. Pi ini dengan ini, R ini dengan ini, sehingga di sini tinggal hanya R pangkat 1 saja. Sehingga kita boleh sederhanakan lagi menjadi 200 pi R kuadrat ditambah dengan 80 kali 43.120, ketemunya adalah 3.449.600 dibagi dengan R. Nah, ini adalah rumus dari BR. Apakah sudah selesai? Belum. Di sini kita diminta mencari biaya minimal. Ingat, kalau minimal harus diturunkan terlebih dahulu. Oke, kita tulis di lembaran yang baru. Tadi ketemu BR ya. BR sama dengan 200 pi R kuadrat ditambah dengan 3.449.600 dibagi dengan R. Selanjutnya kita turunkan dulu. B aksen R atau turunan pertama dari R adalah 400 pi kali R, makanya dikurangi 1 ya. Karena R-nya di bawah atau menjadi penyebut, maka ini dikurangi. Ditulis 3.449.600 dikurangi dengan R kuadrat. Kalau belum lincah dalam turunan, bisa simak video di sini. Selanjutnya, diingat-ingat ketika mencari maksimal, kalian B aksen atau turunan pertama harus ketemu 0. Kita substitusikan 0 di sini. Berarti 0 sama dengan 400 pi R dikurangi 3.449.600 dibagi R kuadrat. Ingat, negatif pindah ruas menjadi positif, sehingga kita tulis 3.449.600 dibagi R kuadrat sama dengan 400 dikali pi dikali R. Agar lebih mudah, R kuadrat saya pindah ke kanan. Angka ini saya pindah ke kiri, sehingga kita tulis 3.449.600 dibagi 400 pi. Ingat, ini kan perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Yang ini pembagian berubah menjadi perkalian juga, R dikali R kuadrat. Seperti biasa, kita bagi dulu ini dengan ini, sehingga akan ketemu 8.624. Ingat, Pi itu diubah menjadi 22/7. R kali R pangkat 2 sama dengan R pangkat 3. Sehingga kita dapatkan R pangkat 3 sama dengan 2.744. Dari mana ini? Dari 8.624 dibagi 22/7. Seperti biasa, kita akarkan dulu. R sama dengan akar 2744 pangkat 3. Sehingga kita akan ketemu sama dengan R sama dengan 14. Apakah sudah selesai? Belum. Setelah ketemu 14 ini, kita substitusikan ke rumus biayanya atau yang ini, sehingga nanti kita akan dapatkan biaya minimal. Yuk kita substitusi daerah di sini. Ingat, R ketemu dengan 14. B, R sama dengan 200 pi kali R kuadrat ditambah dengan 3.449.600 dibagi dengan R. Ingat, nanti Pi diubah menjadi 22/7. Berarti di sini 200 dikali 22/7 dikali 14 kuadrat ditambah dengan 3.449.600 dibagi dengan 14. Kita sederhanakan sampai akhir.
Ini dikalikan ketemu 123 200. Yang ini dikalikan ketemu 246 400. Sehingga jika dijumlahkan ketemu 369 600. Kita lihat apakah ada jawabannya? 3.690.600. Jawabannya yang C. Mudah ya? Oke, seperti biasa, jika kalian menemukan soal yang sulit, bisa dikirim ke Instagram kami di Arif Rahman Kesuma. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Seperti biasa, kalian bisa benarkan di kolom komentar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.